Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa melaksanakan perkuliahan kita. Di mana hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-12. Dan di pertemuan yang ke-12 ini kita manfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada salah satu Anda yang sudah menyelesaikan tugas mulai dari tugas membuat video tutorial merubah benda yang tidak bernilai jual menjadi bernilai jual. Kemudian diikuti dengan membuat bisnis plan-nya, dan hari ini adalah finalisasi, yaitu mempresentasikan atau membuat seminar kelas menjelaskan apa tugas yang telah dibuat, produknya apa, kemudian bagaimana perhitungan bisnisnya. Adapun yang hari ini memberikan materi adalah Saudari Midayanti, yang telah menyelesaikan tugasnya sampai kepada pembuatan bisnis plan. Maka dari itu nanti sama-sama kita dengar apa sebenarnya tugas yang dibuat dan bagaimana perhitungan bisnisnya. Nanti juga waktu kalau masih ada kita akan buat sesi tanya jawab dan audien bisa bertanya kalau merasa ada yang hal dipertanyakan atau merasa tertarik dan atau kejanggalan dari tugas maupun perhitungan bisnis plan-nya atau perhitungan bisnis dari produk yang akan silakan. Namun terlebih dahulu kami memohon kepada audiens untuk mematikan mic-nya terlebih dahulu supaya tidak mengganggu nanti ketika presentasi. Dan silakan nanti dihidupkan ketika Anda dipersilakan untuk bertanya. Untuk tidak memperpanjang pembukaan, kami persilahkan kepada Midayanti untuk membuka, kemudian nanti menjelaskan materinya. Slide akan saya kendalikan. Hari ini saya akan menjadi moderator. Jadi nanti silakan kalau ada arahan-arahan untuk mengganti slide, jangan sungkan untuk meminta saya untuk mengganti slide-nya. Baik sebelum dimulai saya share screen dulu supaya nanti bisa dilihat apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Oke, baik. Silakan Midayanti untuk dimulai sembari nanti muncul slide-nya. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Midayanti dari Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal produk bisnis plan saya, yaitu dengan judul Pelepah Pisang Berbuah Uang. Loh, kok bisa sih kan gitu ya? Nah, lanjut untuk ini Pak. Tinggal nunggu ditampilkan ya Pak ya. Kayaknya PowerPoint Anda ini nggak bisa ditampilkan, tapi saya coba lagi ya. Ya, PowerPoint-nya di password ya. PowerPoint-nya itu di apa? Ada pengaturan Yanti ya? Nggak ada sih Pak.
Ada ya? Nggak ada. Oke lah. Oke, saya pikir ya sayang sekali sebenarnya harus ada PowerPoint ya, tapi PowerPoint-nya ketika mau ditampilkan ada pengaturan sehingga dia minta password tidak bisa langsung tampil gitu. Sebentar ya Pak. Sebentar saya cek sebentar Pak. Kalau saya kirim berupa screenshot gitu bisa Pak? Atau kirim satu persatu gitu? Iya. Ya, tapi Ke nanti Bapak. artinya untuk ditampilkannya nanti iya. Ada masalah di PowerPoint-nya ya. Mau saya buka di laptop sendiri, di apa sendiri pun tidak bisa. Tapi apa-apa, diberikan aja penjelasan ya, Midayanti ya. Mungkin nanti itunya kan sudah ada ya di kawan-kawan tadi sudah di-share ya, Midayanti ya. Kawan-kawan Pak. Di-share ya apanya? Kirim ke grup ya? Ya, maksudnya gini, nggak apa-apa, nanti dijelaskan aja, nanti biar kawan-kawan nanti melihat di apa di materinya di grup yang kamu kirim nanti. Tapi paling tidak nanti ada secara deskripsi lah dijelaskan nanti apa sebenarnya tugasnya. Nanti kalaupun mau melihat nanti bisa kamu share di apa YouTube-nya, artinya yang sudah kami buat nanti bisa diberikan linknya ke grup supaya kawan-kawan bisa lihat ya. Untuk kali ini supaya jangan waktu kita terbuang percuma, disampaikan aja secara apa namanya penjelasan saja tanpa ada PowerPoint. Oke, silakan Tadi Midaya. saya kirim ke grup ya. Iya, iya. Untuk judulnya saya pelepah pisang berbuah uang. Nah, biasanya kalau pohon pisang itu ya berbuah pohon pisang ya, buah pisang ya. Nah, kali ini saya mau Maaf, mengangkat atau berinovasi Midayanti, sesuatu. on kan kamera kamu. Oh iya, Pak. Iya, Pak, sudah kelihatan. Oke, silakan. Nggak ada handphone. Jadi kalau saya buka persentasenya, kameranya tertutup. Ya, gimana tadi maksudnya? Ini kan ini kelihatan nggak Pak saya? Enggak kelihatan. Itu enggak. Oke, sebentar. Iya. Ya, artinya kamu kan bukan host. Iya, soalnya saya persentase, saya juga lihat ini melalui handphone Pak. Jadi saya buka handphone, kamera sini berarti tertutup otomatis. Oh. Iya, jadi agak sulit sebenarnya kan gitu. Ya kan, kamu belum ada print ya? Harusnya di print dulu supaya jangan apa ya? Iya, belum ada Pak kalau yang untuk ini. Soalnya banyak perbaharuan juga sih sama Oke. yang Baiklah ya, saya kasih kesempatan lah, silakan lah. Bagaimana baiknya ya, kalaupun harus off cam silakan. Oke, Pak. Baik.
Oke, untuk teman-teman nanti bisa dilihat di grup, saya sudah share presentasenya ya, yaitu judulnya tentang lepas pisang berbuah-buah. Nah, di sini saya mau mengangkat atau berinvestasi sesuatu yang tidak bernilai, bahkan itu yang bernilai dan bahkan dan sebelumnya saya mau bertanya nih sebelumnya Pak Sunawar matikan mic-nya tolong, atau yang lain tolong dimatikan mic-nya, tidak sangat mengganggu ya suara dari Midayanti. Ya, sudah. Nah, di sini sebelumnya saya mau bertanya nih sama teman-teman, apakah sebelumnya ada yang sudah pernah konsumsi gedebok pisang atau dijadikan sesuatu yang bernilai gitu atau belum? Kira-kira ada? Tidak ada ya? Iya, bisa dengar? Ya, silakan, silakan. Ya, kalau yang lain mau menjawab sudah atau belum, ya silakan hidupkan mic-nya, kemudian matikan lagi mic-nya. Ya. Oke, pada slide 2 bisa dilihat ya, itu untuk logo dari produknya. Nama produknya adalah Jepok Whisky, yaitu keripik pelepah pisang dengan berbagai varian rasa. Nah, di sini kalau bisa diusahakan untuk desain semenarik mungkin, karena itu adalah salah satu strategi dalam pemasaran. Lanjut pada slide 3 bisa dilihat, ini adalah penampakan dari keripik debok ya. Jadi siapa sangka dari sesuatu yang terbuang bisa menjadi enak dipandang dan enak juga untuk dimakan. Jadi dari hal yang tidak bernilai tadi bisa menghasilkan sesuatu untuk dijual begitu. Lanjut untuk latar belakang pemilihan produk. Nah, saya itu membuat produk ini karena banyaknya pohon pisang yang tumbuh itu baik di kota apalagi di desa ya, di desa itu sangat banyak sekali. Begitu dipanen, pisang diambil tapi batangnya dibuang begitu saja. Padahal kalau ini diolah dengan baik, ini bisa dijadikan sumber penghasilan tambahan. Nah, dengan minim modal itu bisa diolah menjadi keripik pisang dengan aneka rasa. Nah, sehingga apalagi potensi pasar yang luas dan ketersediaan jumlah barang bahan baku yang masyarakat tentunya. Lanjut, mengapa saya pilih jenis usaha ini? Karena kalau bisnis makanan ini adalah salah satu jenis usaha yang tidak pernah surut ya. Kemudian ternyata debok pisang ini itu mengandung banyak sekali vitamin. Tidak tahu ya. Nah, pada tahun 2005 itu pernah diteliti ya, bahwasannya debok pisang itu mengandung banyak vitamin, yaitu ada kalori, ada protein, hidrat, kalsium, zat besi, vitamin B1, vitamin C. Jadi bagian debok pisang ini memang 100% itu bisa dimakan. Tapi memang kita harus pilih-pilih, karena memang kalau untuk keripik, debok pisang yang bisa digunakan untuk keripik yaitu yang jantungnya juga bisa dimakan. Karena kalau yang jantungnya tidak bisa dimakan, biasanya debok pisang ini dia cenderung batangnya itu pahit, jadi tidak bisa dikonsumsi. Seperti itu. Lanjut pada slide 6 bisa dilihat tujuan dari pembuatan produk yaitu untuk memperoleh keuntungan ya. Terus menjadikan diri kita lebih kreatif dan inovasi dalam berwirausaha. Kemudian sebagai lahan eksperimen berbisnis di tengah banyaknya pengangguran yang berinvestasi. Kemudian mengenalkan bonggol pisang ke berbagai kalangan, bahwa bonggol pisang ini juga dimodifikasi untuk makanan yang sumber pendapatan. Kemudian asupan gizi ya pada debok pisang
pisang ini juga banyak. Lanjut untuk manfaatnya, yaitu untuk meningkatkan keberhasilan para wirausaha, untuk menumbuhkan semangat inovasi dari mahasiswa dalam berwirausaha, melatih mahasiswa dalam berwirausaha, kemudian membuka lapangan kerja bagi diri sendiri dan masyarakat. Itu yaitu untuk mengurangi adanya pengangguran yang bertebaran di Indonesia. Nah, untuk proses pembuatannya, ini bahan-bahannya dan alat-alatnya ada untuk alat biasa ya, alat untuk menggoreng itu ada wali, ada sendok penggorengan, dan nanti kita ada butuh pisau, parang, itu bisa dilihat sudah lengkap. Dan untuk bahan-bahannya itu sangat mudah dan simpel sekali. Yang diperlukan adalah batang debong pisang, kemudian ada tepung terigu, tepung beras, garam, roiko, minyak untuk goreng, sama kalau suka nanti bisa dikasih untuk varian rasa, dikasih bubuk rasa ya. Lanjut, untuk tahap proses pembuatannya ini, terutama kita harus pilih dulu bonggol pisang yang untuk dibuat keripik. Ya kalau bisa lebih bagus keripik ini aja. Pohon pisang, pohon kepok ya, pohon pisang kepok gitu. Kemudian setelah batang pisangnya diambil, itu bersihkan pelepah pisang itu dari bagian yang jelek atau kotor. Nah, dengan cara apa? Mengupas lapisannya. Jadi kalau lapisan kedua dan ketiga itu biasanya kan jelek ya, hitam itu dibuang. Kemudian ambil lapisan yang bagusnya. Kemudian setelah dilapisi, pelepas pisang batang itu tadi kan, itu dipotong-potong. Potongnya itu dengan potong dulu bagian sisi kiri dan kanannya kan. Nah, bagian tengahnya yang kita ambil. Jadi pas kita kupas, dalamnya itu ada yang seperti bentuk jaring-jaring ya. Nah, itu yang kita potong kotak-kotak. Kalau untuk ukuran itu terserah. Setelah itu potongan tadi direndam ke dalam air minimal 10 menit ya. Kalau seandainya air berubah warna, itu bisa dicuci ulang, bisa sampai 3 kali, kemudian ditiriskan. Jadi cara masaknya itu di apa? Siapkan adonannya dulu. Adonannya itu tadi terdiri dari tepung terigu sama tepung beras. Kemudian roiko sama garam itu dijadikan satu. Jadi perbandingan tepung terigu sama tepung berasnya itu adalah 6:4. Nah, itu bahan kering ya. Jadi nanti setelah dicampur, diaduk dengan rata. Kemudian ambil tadi debok pisang yang udah ditiriskan tadi kan, dibalurkan ke tepungnya. Jadi seperti kita itu masak ayam KFC. Nah, seperti itu baru langsung tinggal digoreng. Nah, setelah digoreng seperti itu penampakannya ya. Setelah diangkat, setelah dingin, boleh kalau untuk varian rasa tinggal diberikan aja rasa apa kan, tinggal dicampurkan, baru tinggal dikemas. Seperti itu penampakan dalam kemasan. Nah, untuk analisis SWOT produk, kekuatannya itu atau keunggulannya itu mengandung banyak khasiat untuk kesehatan dari itu tadi ya. Kemudian bahannya itu melimpah, jadi sangat banyak dan mudah untuk dijumpai. Lanjut, harga keripik yang ditawarkan juga sangat terjangkau, aman dikonsumsi. Kemudian proses produksinya juga mudah dan murah. Kemasannya yang unik dan rasanya juga lezat dan gurih. Orang kalau yang suka ngemil biasanya pasti suka. Kalau kita lihat bentuknya itu seperti keripik taro ya, snack taro ya. Cuman ini harunya orang desa tapi menyehatkan gitu lah. Orang kota juga pasti. Nah, lanjut untuk kelemahannya, bonggol pisang ini masih dipandang sebelah mata karena memang belum banyak orang yang mengetahui khasiat dan cara mengolahnya. Jadi kemudian minimnya modal untuk tenaga kerja sehingga bahan produksi. Terus bahan baku keripik bonggol pisang ini sudah rusak. Jadi memang kalau untuk daya tahan penyimpanan itu kalau kita sudah ambil bonggol pisang itu dia tidak bertahan lama.
selama dia sampai 4 hari. Karena kalau kita biarkan begitu aja nanti dalamnya berubah jadi warna coklat. Gitu. Dan kemudian keripik itu mudah rusak kalau penyimpanannya itu sembarangan. Nah, untuk peluang, tentu peluangnya ini sangat besar ya, apalagi kalau kondisi masyarakat kita ini kan semakin konsumtif. Nah, jadi sehingga kita itu mempermudah dalam memasarkan produk. Nah, kemudian permintaan pasar yang semakin meningkat, banyak yang diminati setiap orang, mulai dari anak-anak, dewasa maupun orang tua. Adapun tantangannya juga yaitu jumlah kompetitor yang terus meningkat, munculnya produk baru yang lebih unggul, harga bahan baku bisa saja kan naik sewaktu-waktu. Gitu. Nah, untuk target pasar, saya itu untuk memasarkannya itu kepada semua lapisan masyarakat, mulai dari yang terdekat dulu yaitu teman-teman, kampus fakultas, bisa juga tetangga sekitar, atau masyarakat umum lah, mulai dari anak-anak hingga orang tua semua. Untuk strategi pemasaran itu tadi harus dikemas dengan menarik. Jadi orang itu merasa tertarik ya, dan varian rasanya juga harus banyak. Jadi orang tidak bosan dengan kita tawarkan. Sudah itu jual dengan harga yang terjangkau, kemudian sebar brosur mengenai kandungan pokok pisang. Kan jadi orang tahu nih bahwasannya pisang yang selama ini dibuang ternyata mengandung khasiat yang sangat banyak. Kemudian bisa dengan cara buka gerai, atau bisa juga titip ke toko, rumah makan, atau tempat kopi shop lah, tempat tongkrong anak-anak muda sekarang juga bisa. Dan bisa juga dijual secara online. Oke, lanjut pada slide 14 bisa dilihat, itu untuk modal pembuatan produk. Nah, di situ ada biaya tetap dan biaya variabel. Kalau untuk biaya tetap itu untuk alat-alatnya ya, alat-alat yang dibutuhkan gitu. Kemudian kalau untuk biaya variabel, bahan-bahan yang digunakan itu biaya tetap tadi saya habis 636.000 ya. Kalau untuk biaya variabel ini kebetulan untuk produksi per bulan. Jadi per bulan itu saya produksi sebanyak 72 kilogram keripik yang sudah jadi, itu menghabiskan biaya sekitar 3.145.000. Maaf tadi ini lupa ya saya total cost-nya ya. Yaitu tadi totalnya antara biaya tetap dan biaya variabel itu ada 3.700.000. Nah, dari modal itu semua, di sini kita bisa menentukan harga jual. Nah, dalam produksi 75 kilo tadi, kalau kita kemas dalam ukuran 50 gram, itu akan menghasilkan sebanyak 1.500 piece. Nah, dari sini kita bisa cari berapa harga biaya produksinya per piece-nya itu, yaitu tadi biaya variabel dibagi dengan 1.500 piece ya. Jadi didapatkan itu hasilnya adalah 2.100. Jadi modal untuk biaya produksi per porsi itu 2.100. Kemudian untuk harga jual, saya menginginkan itu keuntungannya sebesar 138%. Nah, jadi ditambahkan dengan biaya produksi per porsi tadi 2.100, ditambahkan dengan keuntungannya tadi yang saya inginkan, itu totalnya harga jualnya menjadi Rp5.000 per kemasan. Kalau untuk estimasi produksi sebulan, kalau sehari kan bisa diproduksi sebanyak 2,5 kilo ya. Jadi dikemas dalam 50 itu menghasilkan 50. Berarti kalau sebulan, jadi saya kalikan 30 hari, 50 dikali 50 hari itu menghasilkan 1.500. Dan penjualan per bulan yang saya dapatkan adalah 7.500.000. Kemudian untuk laba penjualan, laba bersih, yaitu laba kotor tadi dikurangi sama modal. Jadi laba kotornya 7.500 ya, dikurangi dengan modal, yang didapatkan adalah produksinya 4.300.000.
Nah, jadi estimasi modal kembali atau BEP ya, break even point. Jadi modal total biaya tadi dibagi profit 1.296, berarti BEP-nya itu sekitar 0,8649. Jadi modal awal itu akan kembali kurang dari 1 bulan. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk lebih jelas ya mengenai tutorial, cara pembuatan kritiknya, nanti kebetulan ini kan saya tidak bisa tampilkan ya, bisa dilihat di YouTube channel saya. Nah, namanya Mida Elfida. Itu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya dan semoga bisa dicoba di rumah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sesi pertama untuk pemaparan dari hasil produk, berikut juga dengan bisnis plan produknya sudah disampaikan oleh Saudari Midayanti. Ya, mohon maaf juga bahwa di sebelumnya sudah ada PowerPoint, tapi ketika untuk di-share ada kendala, jadi tidak bisa di-share di Zoom. Sebagai alternatif mungkin ya bisa nanti Anda lihat di file business plan ya, dan nanti mohon bisa juga nanti Midayanti mengirimkan link untuk bagaimana pembuatannya dalam bentuk video tutorial ya. Iya, baik. Produk dari gedebok pisang. Nah, di Indonesia memang gedebok pisang itu memang ya nggak ada harganya ya. Saya sendiri aja itu di depan rumah itu ada pisang, kalau udah berbuah, buahnya diambil, gedeboknya saya cincang-cincang. Saya cincang-cincang, saya biarkan gitu aja, bahkan di lubang sampah gitu sampai dia busuk. Tapi kalau di luar negeri sebenarnya, seperti di Jepang, bahkan di Amerika Serikat, kalau Anda pernah melihat satu artikel, mereka jual itu sekitar $1 atau $2 ya, satu bulatan ya, dipotong sekitar mungkin 3 cm tebalnya, itu dipotong, kemudian mereka buat di lapisi plastik, itu di etalase supermarket itu dipajang ya. Itu gedebok pisang. Karena apa? Karena negara-negara seperti Jepang, Amerika itu kan tentunya sudah melakukan penelitian. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Midayanti sebenarnya ya tepat ya, bahwa punya manfaat yang banyak. Ya tinggal kita biasanya ya kalau udah banyak gitu kemudian batang ya, kita tidak anggap sebagai satu produk yang mahal. Tapi kalau di Amerika kan pisang kan bisa dibilang nggak kayak di tempat kita, di mana-mana tumbuh. Ya, di Jepang mereka aja harus impor ya, atau satu perkebunan gitu yang membuat dan pisangnya juga tertentu. Kalau kita di Indonesia, Anda mau cari pisang apa juga ada di Indonesia. Mulai dari pisang yang bisa dimakan sampai pisang yang nggak bisa dimakan pun ada. Ya kan? Nah, saya sangat tertarik ya dengan produk ini atau yang dikemukakan ide oleh Midayanti sampai dipraktekkan, dan ini saya yakin bukan usaha yang sudah berjalan, Midayanti ya. Iya, betul Pak. Belum berjalan. Baru sekedar proposal. Baru sekedar coba-coba dan buat ya. Saya secara pribadi sudah merasakan produknya, sudah diantar ke saya dan saya sudah rasakan, bahkan saya bawa pulang, saya kasih beberapa anggota keluarga, mereka makan dan ya alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat walafiat, tidak ada yang sakit karena mengkonsumsi
keripik gedebok pisang tadi. Dan ya mereka suka karena memang seperti yang dibilang tadi, bentuknya kayak taro tapi rasanya kayak KFC. Ya, bentuknya taro tapi rasanya kayak KFC. Dan saya pikir layak untuk dijual itu. Jadi kalau Anda mau jadikan ini sebagai bisnis, saya pikir sudah layak. Ya, kita di Medan belum ketemu. Ya, tadi pertanyaannya tadi, Anda udah ketemu nggak sama keripik gedebok pisang? Coba yang sudah ketemu, ya. Ibu Sarmila udah ketemu, Bu Sarmila? Ada orang jual keripik gedebok pisang, Bu Sarmila? Ya, atau nih Pak Sunawar ini di daerah beliau ini kan sentra pembuatan cemilan ini. Ada nggak Pak di depan rumah yang udah buat keripik keripik gedebok pisang Pak? Izin Pak, sampai sekarang belum ada yang membuat keripik gedebok pisang itu Pak E. Ya mungkin bisa dikembangkan nanti, ajak Midayanti bisa dikembangkan tuh di sana. Ya karena sangat bernilai jual ya, sangat bernilai jual dan memang elegan kalau menurut saya. Apalagi kemasannya itu plastik punch yang bisa berdiri itu sangat elegan ya, nggak kaleng-kaleng lah dia, artinya bukan yang ecek-ecek gitu, nggak ecek-ecek, betul-betul menarik ya. Ya, makanan desa itu bisa masuk kota Pak. Nah, itu makanan kota, itu bahannya aja yang dari desa menurut saya, makanan kota itu. Jadi kalau dihadirkan di restoran di cantik dia karena dia bolong-bolong kayak jaring dia. Oke, baik, saya pikir pertanyaan ya nanti gini, supaya lebih di grup nanti kita buka juga pertanyaan, nggak ada masalah. Nanti Anda bisa baca ya bisnis plan-nya, kemudian tonton tutorialnya, dan kalau ada pertanyaan nanti kita bahas nanti di grup ya. Kita bahas di grup. Kalau di sini memang agak sulit, Anda mau melihatnya pun payah. Kenapa? Karena Anda Zoom-nya juga pakai handphone kan, harus membuka gitu. Nah, saya pikir kita lanjutkan di grup juga bisa ya. Nah, saya pikir sebagai motivasi ya kepada yang lain ya, yang belum ya. Karena ini dari kelas Anda baru satu ini. Yang sudah saya terima video tutorialnya juga sudah ada. Seperti itu Oppo A5s itu ya. Si Varia Olivi itu ya. Dia sudah saya terima, tetapi perlu ada perbaikan dan bisnis plan-nya belum siap. Jadi kalau mau, kita ada pertemuan 13, 14, 15 nih ya. 3 kali pertemuan lagi. Jadi kalau nanti Anda harus bisa siapkan keseluruhan, baik tutorial maupun bisnis plan-nya, baru nanti bisa dipresentasikan. Nah, minggu depan nanti kalau ada juga nanti silakan lapor kepada saya untuk kita presentasikan. Kalaupun tidak ada ya apa boleh buat ya. Pertemuan kita isi hanya dengan mungkin materi ya, atau penyampaian motivasi supaya Anda bisa menyelesaikan, ataupun diskusi tanya jawab terkait dengan produk yang sedang Anda buat. Ya. Nah, mesti ada beberapa waktu lagi saya pikir ya. Banyak ya yang bisa dibuat ya. Kalau Pak Sunawar saya pikir itu Pak bisa dimanfaatkan itu kulit ubi itu Pak. Kulit ubinya kan kalau sudah dikupas biasanya dikasih makan ternak kan. Tapi kalau kulit betul Pak. Kulit ubi, kalau kulit ubi sudah ada Pak. Ya, artinya kulit ubinya dimanfaatkan ya dengan inovasi yang mungkin Pak Sunawar punya ide, tapi kan kalau yang biasa misalkan keripik atau apa, ini bisa dibuat apa ya? Silakan. Artinya banyak yang bisa, bahan dasarnya dari situ. Dan saya yakin nggak beli itu kulitnya kalau Pak Sunawar yang mau usahakan kan gitu. Yang lain juga demikian. Saya hanya ingin bilang bahwa jangan berfokus kepada kerajinan tangan. Nah, itu yang jadi masalahnya ini. Kenapa? Karena mindsetnya adalah bahwa tugas ini jadinya ujung-ujungnya kerajinan tangan. Enggak. Ya, kita semua ini, Anda semua bukan anak sekolah SD, SMP atau SMA. Ketika disuruh berpikir kreativitas, ya kreatif, inovatif dan bernilai jual, nanti ujung-ujungnya memanfaatkan benda yang tak bernilai tadi untuk buat kerajinan tangan. Ya, mungkin bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Ya, seperti yang inilah ya. Ya,
Kedobok pisang jadi makanan. Atau nanti mungkin ada penyeimbangnya minuman gitu. Ya. Jadi dari sesuatu yang mungkin tidak bernilai yang pastinya. Atau bisa enggak air gedobok pisang itu jadi minuman misalkan. Mungkin bisa Anda temukan, Pak Muhammad Azhari mungkin bisa temukan, coba sedikit lakukan riset atau penelitian kecil-kecilan. Kalau tadi gedeboknya itu jadi keripik makanan, ini gedeboknya itu kalau diperas keluar air, kemudian airnya itu bermanfaat, bisa nggak jadi minuman gitu, seperti air tebu atau air nira. Ya bisa saja kan, supaya ada variasi produk. Kalau itu berhasil, saya pikir jadi penyeimbang, bisa disandingkan itu. Satu keripik, minuman, makanannya keripik dari gedebok pisang, satu lagi minuman dari gedebok pisang. Ya tentunya bukan air diperas langsung diminum, tidak, tapi kan ada pengolahannya. Tapi bahan dasarnya dari situ. Ya mana tahu, ya kan? Bisa saja. Karena saya pikir kalau gedebok pisangnya bermanfaat, banyak gizinya, banyak vitaminnya, saya pikir airnya juga pasti bermanfaat. Cuma perlu kita uji juga, ya kan? Kita tes. Karena di dalam air gedebok pisang, di gedebok pisang itu kan yang digoreng ada airnya juga kan? Ya kan gitu. Kenapa airnya kalau diperas, ya kan, kasih beberapa tambahan-tambahan bahan jadi minuman, ya kan? Atau seperti air mujarab gedebok pisang begitu ya, artinya punya manfaat. Ya mungkin bisa dicari dari beberapa literatur apakah dia beracun atau tidak, tapi saya pikir tidak beracun. Ya, tidak beracun. Pasti bisa dimanfaatkan. Nah, ini gambaran ide saja yang bagi yang belum menemukan ide untuk membuat tugasnya. Saya pikir kita cukupkan demikian. Terima kasih kepada Saudari Midayanti dan kepada kawan-kawan semuanya. Tolong ini yang tadi off cam munculkan wajahnya semua, karena kalau saya lihat nanti di YouTube untuk saya daftar kehadirannya nggak ada namanya ya. Oppo AS5 ini saya nggak tahu siapa ini, ya. Nah, baru muncul dia. Kalian nggak ngapa-ngapain tadi Fariha Walifi kan? Nah, harusnya tadi munculkan aja wajahnya ya. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri dan seluruh audiens. Kita akhiri pertemuan ini, kemudian kita ketemu pada minggu yang akan datang. Saya berharap ada pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.